Kembali di News Pagi, pemirsa 15 rumah kontrakan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kontrakan yang ditinggal penghuninya mudik lebaran. Asap hitam terlihat membumbung dari sebuah rumah kontrakan yang terbakar di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Kobaran api yang menyambar tabung gas di bagian dapur membuat kobaran api semakin besar dan merembet ke 14 rumah kontrakan yang berdekatan. Warga dan penghuni rumah kontrakan yang berada di lokasi kejadian ini pun panik mengeluarkan barang berharga mereka dari rumah kontrakan. 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang pun diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam proses pemadaman. Paling ledakan gas doang, Pak. Ledakan gas. Setiap kontrakan ada gas. Soalnya yang kontrakan di sini pada lari tuh nyelamatin motor, utamain motor. Dari rumah salah satu kontrakan yang pemiliknya lagi mudik. Selanjutnya merembat menjalar ke kamar yang lain sebanyak 15 kontrakan. Penyebab pasti kebakaran kini masih diselidiki petugas Polsek Pasar Kemis. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Akibat arus pendek listrik, sebuah rumah di Cakung, Jakarta, ludes terbakar. Pemilik rumah histeris melihat rumahnya hangus terbakar. Kobaran api dengan cepatnya meludeskan satu unit rumah di Jalan Pangeran Komarudin, Cakung, Jakarta Timur. 8 unit mobil pemadam kebakaran bersama dengan petugas dan dibantu oleh warga berjibaku padamkan api. Pemilik rumah histeris melihat rumahnya ludes dilalap api. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian, diduga kebakaran akibat arus pendek listrik. Kafe, di belakang kafe kebakaran satu rumah, Pak. Satu rumah atas nama Pak Siombing. Atau Siombing. Untuk permasalahannya nanti kita tunggu dari tim serse. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara akibat kebakaran, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat selama proses pemadaman berlangsung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Masih terkait kebakaran, pemirsa, sejumlah rumah semi permanen dan bengkel motor di Jalan Inspeksi Kaliduri, Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini. Banyaknya material yang mudah terbakar dan rumah semi permanen membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke permukiman lainnya. Warga yang mengetahui rumahnya terbakar panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Tiupan angin yang kencang sempat membuat pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran yang membakar 7 rumah kontrakan dan bengkel motor ini. Namun diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Dari rumah belakang. Harus pendek. Konslet. Itu rumah itu ada orangnya nggak sih? Orangnya lagi jualan. Kronologisnya untuk mengenai kebakarannya masih dalam penyelidikan. Dan kronologisnya kita dapat berita itu kurang lebih jam 3. Setelah dapat berita, kita kirimkan dari unit pos Bogor, Penjaringan, itu juga dari pos Kemis. Untuk kurang lebih saat ini bekerja kurang lebih 6 unit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kini kasus ini ditangani oleh Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke Jawa Barat, pemirsa. Pipa milik PT Pertamina di Indramayu bocor dan meledak disertai asap hitam pekat setinggi 20 meter. Beruntung pipa yang terbakar ini jauh dari permukiman warga. Bocoran pipa yang mengalir ke sungai Blok Belik, Desa. Beginilah suasana kobaran api yang sempat direkam warga pada Senin siang. Api berasal dari pipa milik Pertamina yang bocor dan meledak hingga terbakar di Desa Cikedung, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Kobaran api berlangsung hingga 2 jam. Dari laporan warga, api terlihat pertama kali sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Api akhirnya bisa dipadamkan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Beruntung lokasi ledakan berada di areal persawahan dan jauh dari permukiman rumah warga, sehingga tidak sampai menimbulkan korban. Ya mencapai 20 meter tinggi, Mak. 20 meter? Iya. Berapa lama itu, Pak? Sekitar 1 jam lebih. 1 jam lebih? Iya, karena padam api itu setelah kejadian dari diketahui jam 11.50 sampai hampir jam 2 lebih. Selain meledak dan terbakar, pipa PT Pertamina juga mengalami kebocoran. Ceceran limbah bahkan terlihat di sungai maupun lahan sawah warga. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari PT Pertamina soal kejadian tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tok Iskandar, iNews melaporkan. Hujan disertai angin kencang menumbangkan belasan pohon di Subang, Jawa Barat, Senin sore. Bahkan sebuah minibus yang sedang melaju ringsek tertimpa pohon. Sebuah minibus ringsek tertimpa pohon di Jalan Raya Subang Purwakarta Cicadas, Kelurahan Dangder, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pengemudi dan penumpang mobil naas itu syok pasca kejadian tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari Subang mau pulang ke Cipendei. Terus? Waktu hujan jalan berhenti di situ di SMK, berhenti dulu. Ada hujan gede, kita langsung jalan. Begitu jalan ini saya lewat ini roboh itu. Oh sebenarnya angin kencang ya, Pak? Kencang sama gelap. Gelap ya. Tapi Petugas gabungan dari BPBD, Damkar, Kepolisian hingga relawan bersama-sama mengevakuasi belasan pohon tumbang. Akibatnya jalur utama Subang Purwakarta tidak dapat dilalui kendaraan bermotor. Petugas mengalihkan kendaraan menggunakan jalur alternatif melalui jalan depan RSUD Subang menuju Purwakarta. Yang roboh kebanyakan itu ada pohon ya, yang pohon, terus ada juga atap rumah dan juga ada pohon-pohon itu huruf-huruf plang tanda pengenal ya yang roboh karena sapuan angin. Hujan disertai angin kencang di wilayah Subang Kota membuat belasan pohon tumbang di 15 titik. Selain pohon, angin kencang juga menumbangkan beberapa billboard di Jalan Oto Iskandar Dinata, Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, peternak sapi di Situbondo, Jawa Timur resah sapi-sapi mereka terserang penyakit kuku dan mulut. Penyakit mulut dan kuku ini telah menyerang ternak sapi di 16 kecamatan. Salah satu kecamatan yang mengalami endemik penyakit kuku dan mulut adalah Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Salah satunya di Desa Suru yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik yang pertama kali penyakit mulut dan kuku ditemukan. Di Desa Suru, hampir 100 ekor sapi di 50 kandang terjangkit penyakit mulut dan kuku. Sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku mengeluarkan lendir dari mulut dan hidung. Bahkan sapi akan mengalami luka di kaki dan kuku lepas. Persebaran penyakit mulut dan kuku sangat cepat. Kondisi ini terjadi sejak 2 minggu terakhir, membuat peternak resah dan merugi puluhan juta rupiah. Jalannya mulutnya berbisa. Dengan kakinya itu luka. Sejak 2 minggu terakhir sudah 400-an sapi terjangkit penyakit mulut dan kuku dan tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Petugas dari Dinas Peternakan Kabupaten Mojokerto langsung turun ke lokasi dan cek kondisi sapi. Dan dari hasil pengecekan sapi-sapi tersebut positif terjangkit penyakit mulut dan kuku. gejala klinisnya sudah kelihatan, kan hipersalivasi, ya kan, hipersalivasi, ada beberapa di sela-sela kukunya yang mengalami lecet-lecet atau luka ya. Ya, dan juga mereka nafsu makannya kan kelihatan turun, itu kan sudah menunjukkan gejala klinis penyakit mulut dan kuku. Apalagi di sekitar Dawar Blandong ini termasuk daerah wabah, otomatis semua gejalanya yang mengindikasikan seperti itu kita sudah prediksi itu PMK. Berbagai upaya dilakukan dengan memberikan obat berupa vitamin dengan cara disuntikkan ke sapi. Selain itu, peternak diminta untuk membersihkan kandang, membakar bekas pakan ternak, dan tidak menjual sapi keluar Mojokerto untuk mencegah penularan.
Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Dua pelaku pelemparan bus Sartika yang menewaskan seorang pemudik di Jalan Lintas Sumatera Tebing Tinggi diringkus polisi. Motif pelaku melakukan pelemparan karena kesal terhadap pemilik bus yang memecat pelaku. Dua pelaku pelemparan bus Sartika, Erikson Sianipar dan Bonar Sinaga, ditangkap tim gabungan unit Jatras Polda Sumatera Utara bersama Satreskrim Polres Batubara di dua lokasi yang berbeda. Erikson Sianipar, otak pelaku, merupakan mantan supir bus Sartika. Aksi pelemparan bus dilakukan akibat kesal terhadap pemilik bus yang memperlakukan dirinya dengan kasar serta memecat dirinya. Sehingga dirinya merencanakan dengan menyuruh rekannya Bonar Sinaga untuk melakukan pelemparan terhadap bus Sartika dengan upah Rp300.000. Motif dari tindakan tersebut karena sakit hati. Karena eksekutor tersebut adalah salah satu supir dari angkutan umum tersebut, kemudian dipecat, merasa sakit hati. Akibat perbuatannya, kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Batubara dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Minibus yang ditumpangi sejumlah pemudik mengalami kecelakaan tunggal di jalur Trans Sulawesi. Minibus terjun ke jurang sedalam 5 meter. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Beginilah kondisi minibus yang ditumpangi satu keluarga yang hendak melakukan arus mudik mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Tangkandeang, Mamuju, Sulawesi Barat. Minibus tersebut terjun ke jurang sedalam 5 meter. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Minibus ditumpangi 3 orang dewasa dan 3 anak-anak. Keenam penumpang selamat dan hanya supir yang mengalami luka lecet akibat terbentur setir saat kecelakaan terjadi. Penyebab kecelakaan diduga akibat supir mengantuk sehingga hilang kendali dan terjun ke jurang. Supirnya yang terbentur dengan setir dan dibawa ke rumah sakit sama sekitar. Jadi apa kendalanya tadi ini baru agak susah dievakuasi? Memang Pak, karena dia sempat terbalik. Para pemudik dihimbau berhati-hati saat melintas dan mengurangi kecepatan karena kondisi jalan di daerah tersebut banyak tikungan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendy Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, Korlantas Polri mengakhiri rekayasa lalu lintas one way dan ganjil genap saat arus mudik Lebaran 2022 dari tol Kalikangkung sampai tol Jakarta Cikampek. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan kebijakan ini diambil setelah melihat kondisi lalu lintas saat arus balik yang sudah mulai lancar. Pihaknya menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif masyarakat selama arus mudik dan balik. Berdasarkan data, angka kecelakaan pada operasi ketupat 2022 mengalami penurunan 31% dibandingkan dengan periode Lebaran 2019 sebelum pandemi COVID-19. Patut kita syukuri bahwa yang kita laksanakan kemarin bersama-sama dengan masyarakat dengan kehati-hatian yang juga dilaksanakan, angka kecelakaan kita menurun 31% dibandingkan dengan angka 2019. Fatalitas juga menurun. Inilah yang kami harapkan, operasi lancar, bisa bersatu-rahmi, kecelakaan turun, fatalitas juga turun, dan moga-moga COVID-nya juga tidak ada yang dibawa pulang kembali ke Jakarta. Pemirsa, antusiasme pemudik 2022 sangat tinggi setelah 2 tahun mendapatkan larangan mudik. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pemudik, pihak kepolisian menerapkan kebijakan skema rekayasa lalu lintas one way untuk mengurai kemacetan yang akan terjadi. Kebijakan ini dinilai sangat membantu perjalanan para pemudik menjadi lancar. Para pemudik mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya kepolisian dan masyarakat yang terkena imbas dari one way karena sudah memaklumi. Jadi setelah diberlakukan one way, nah itu sangat membantu sekali. Dan kami sebagai pemudik itu merasakan bahwa manfaatnya itu benar-benar terasa bahwa kami tidak jalannya lebih lancar dan tidak perlu ada stuck di jalan gitu, Pak. Ya, kami sangat mengapresiasi bahwa dari pihak
polisi dan instansi terkait bahwa ini sudah terkoordinasi dengan baik, Pak. Dengan adanya one way kerasa banget ya bedanya ya. Kita jalannya jadi lebih lancar, udah gitu nggak ada hambatan, tapi nggak seperti kalau nggak ada one way, itu aja sih. Saya mengucapkan terima kasih ya buat pemerintah, khususnya kepolisian, dinas perhubungan dan instansi yang terkait ya, dengan sangat membantu. Terus terang emang sangat ngebantu banget dengan adanya one way ini gitu kan. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Irfandi, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pada masa libur panjang Lebaran 2022, kegiatan vaksinasi COVID-19 terus digelar. Dalam sepekan terakhir, kegiatan vaksinasi oleh Binda Kaltim tetap digelar setidaknya di 2 wilayah, yakni Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabinda Kaltim Brigjen TNI Dani Koswara mengatakan vaksinasi terus digencarkan, terutama dosis booster yang rasio capaiannya baru 19,68%. Intensitas interaksi sosial dan mobilitas masyarakat masih tinggi pasca Lebaran. Dan vaksinasi masih diperlukan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus seperti pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat diimbau untuk melengkapi vaksinasi baik dosis 1 hingga booster agar pandemi di Indonesia dapat segera berakhir. Pemirsa, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Karangayu, Semarang, Jawa Tengah terpantau masih fluktuatif pasca Lebaran. Namun minyak goreng yang sebelumnya langka, kini stoknya mulai melimpah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau pasar tradisional Karangayu Semarang memantau harga-harga kebutuhan pokok Senin siang. Ganjar berdialog langsung dengan para pedagang pasar. Tingginya permintaan masyarakat membuat sejumlah harga kebutuhan pokok terpantau masih fluktuatif. Namun hal ini dianggap masih normal karena daya jual masih terus meningkat sebelum dan pasca Lebaran. Sementara untuk minyak goreng, jenis stoknya melimpah di harga normal. Cuma sudah ada barang kemarin kan sampai kehabisan. Sempat gak jualan minyak? Ya, ada 1 minggu anak bapak, tidak ada. Seminggu? Babar belas? Nah, soalnya kan barangnya tidak ada, Pak. Sampai blender. Ya, alhamdulillah cek minyak goreng stok ada, mulai banyak, bisa melimpah. Dagangan kemarin jelang Idul Fitri, ya rata-rata penjualannya naik. Tapi harga masih stabil, beberapa yang sudah naik belum turun gitu ya. Tapi artinya stoknya alhamdulillah semua tersedia, penjualannya naik. Jadi artinya ada berkah lah ya. Melimpahnya stok membuat harga minyak goreng curah kini Rp14.500 per liter. Sedangkan minyak goreng kemasan harganya berkisar antara Rp23 hingga Rp26.000 per liternya. Untuk harga kebutuhan pokok seperti daging sapi, ayam potong, telur, dan sayuran yang masih fluktuatif diharapkan akan stabil dalam beberapa hari ke depan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo terus membenahi struktur organisasi dan sumber daya manusia jelang verifikasi faktual untuk menuju tahapan pemilu 2024. Penguatan struktur menjadi salah satu langkah strategis memperkuat kepengurusan Partai Perindo dari tingkat pusat hingga daerah. DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah melantik kepengurusan DPD dan DPC Partai Perindo Kabupaten Morowali. Pelantikan ini merupakan salah satu langkah Partai Perindo untuk memperkuat kepengurusan dalam menghadapi tahapan verifikasi faktual agar bisa mengikuti tahapan pemilu 2024. Kabupaten ini menjadi kabupaten yang paling siap, baik dari pemberkasan maupun untuk pemenangan 2024. Tak hanya fokus internal partai, Partai Perindo juga tetap aktif dalam merespon berbagai keluhan masyarakat. DPW Partai Perindo Bangka Belitung memperbaiki akses jalan rusak di Dusun Pon Pasir, Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat. Di jalan itu sudah hampir 15 tahun tidak tersentuh. Jadi mungkin ada anggaran yang nggak cukup atau bagaimana kita kurang paham. Makanya kami dari Perindo mengambil inisiatif untuk memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Seluruh kader Partai Perindo harus berkontribusi maksimal dalam menjalankan program-program partai sehingga mampu merebut hati masyarakat pada pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi Yusuf Lakaseng mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang menegaskan pemilu 2024 dilaksanakan tepat waktu pada 14 Februari 2024. Hal tersebut disampaikan dalam podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia yang digelar Partai Perindo. Rencana masa jabatan Presiden 3 periode menjadi kontroversi di masyarakat. Bahkan mahasiswa, buruh, dan elemen bangsa lainnya turun menolak wacana tersebut. Namun Presiden Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa pemilu 2024 tetap sesuai jadwal yang direncanakan. Ketua DPD Partai Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi Yusuf Lakaseng mengapresiasi sikap tegas Presiden. Ya, menurut saya itu pilihan yang harus diambil. Kalau enggak, demonstrasinya akan makin membesar. Bisa memakan Pak Jokowi sendiri demonstrasi itu. Polemik penundaan pemilu membahayakan demokrasi dan bisa mencederai amanat reformasi, sehingga banyak unsur masyarakat dan mahasiswa yang turun menolak wacana tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo terus mendapatkan dukungan dari relawan di sejumlah daerah untuk maju dalam Pilpres 2024. Dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo datang dari Sulawesi Selatan, sementara dukungan untuk Sandiaga Uno datang dari Cilegon, Banten. Deklarasi ratusan masyarakat yang tergabung dalam desa untuk Ganjar berlangsung di hutan wisata Pinus Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Salah satu alasan relawan mendukung Ganjar karena terbukti sudah mengentaskan segala permasalahan banyak desa di Jawa Tengah. Ketua Umum Des Ganjar, Wagiati, berkomitmen akan menggaungkan dukungan serupa hingga ke 15 provinsi di Indonesia pada tahap pertama. Sejumlah komunitas turut meramaikan deklarasi ini, diantaranya komunitas motor trail dan ojek pangkalan. Relawan teman Sandi menggandeng para ojek online untuk mendeklarasikan dukungan kepada Menparekraf Sandiaga Uno. Saat konvoi bersama, mereka membagikan ratusan paket sembako kepada warga kurang mampu. Ketua Umum Teman Sandi, Nurlina Nuha, mengatakan para relawan sebelumnya juga bergotong royong membersihkan lingkungan di Kampung Palas, Bendungan, Cilegon. Kegiatan diakhiri dengan pembagian kaos serta stiker di kawasan Ciwaduk, Cilegon. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menggelar halal bihalal di hari pertama masuk kerja usai libur dan cuti bersama Lebaran. Acara halal bihalal ini kembali digelar Anies Baswedan setelah 3 tahun tidak terlaksana akibat pandemi COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar halal bihalal di Gedung Balai Kota Senin pagi. Meski harus antre panjang, satu persatu pegawai antusias bertemu langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya Ahmad Riza Patria. Menurut Anies, ia bersyukur lantaran kembali menggelar halal bihalal setelah 3 tahun terakhir tidak terlaksana akibat pandemi COVID-19. Memang ada rasa rindu atas suasana halal bihalal. Dan kita bersyukur hari ini bisa menyelenggarakan, mudah-mudahan jadi babak baru. Dan insya Allah bisa hidup dalam suasana yang lebih tenang di masa ujung pandemi ini. Pemprov DKI berharap agar momen halal bihalal kali ini dapat menciptakan suasana yang lebih tenang di masa ujung pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Presiden Joko Widodo bersilaturahmi secara langsung dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Keduanya bertemu di ruang Jepara Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan ini, selain bersilaturahmi, momen Idul Fitri juga dilakukan diskusi ringan, disebutkan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Selain bersilaturahmi, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan tentang rencana kunjungan kerjanya ke Bali. Wapres Ma'ruf Amin diagendakan membuka rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Pak Wakil Presiden Republik Indonesia juga menyampaikan akan ke Bali sebagaimana tugas yang dilimpahkan oleh Bapak Presiden, dan Pak Wapres akan menghadiri acara Asosiasi Para Gubernur seluruh Indonesia. Dan secara kebetulan Bapak Presiden tentu tidak bisa hadir dan dikarenakan besok pagi akan berangkat ke Amerika Serikat, dan pada kesempatan itu Pak Wakil Presiden Republik Indonesia menyampaikan selamat jalan dan beliau tidak bisa besok pagi mengantar Bapak.
Pemirsa, penghargaan diberikan kepada 47 personil gabungan TNI Angkatan Darat dan Polri yang berhasil melumpuhkan Wabin Tabuni, anggota kelompok separatis teroris Papua. Penghargaan diserahkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman kepada perwakilan tim pada acara halal bihalal prajurit di Mabes Ad Senin siang. Prajurit yang tergabung dalam tim khusus untuk mengungkap kasus pembunuhan Babinsa di Papua ini juga mendapatkan prioritas mengikuti pendidikan untuk menunjang jenjang karir kemiliteran selanjutnya. Dalam kegiatan ini, Kasat menegaskan kembali bahwa keberadaan TNI di Papua dalam rangka melaksanakan tugas negara, membantu Pemda setempat dalam mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penghargaan ini bagi mereka, khususnya Tamtama, Bintara, ini luar biasa bagi mereka. Dan tentunya penghargaan ini akan berdampak kepada karir. Saya minta pada staf personil, bagi mereka-mereka yang berhasil dalam pertempuran, berhasil dalam operasi harus mendapat atensi.